Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat siang untuk kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda, kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para rohaniwan dan para saksi, sikatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, diselenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrasi lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2/02/BKD.3.2 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara nomor TPK-05/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang pembahasan rencana pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrasi dan pengangkatan kepala SMAN, SMKN, SLBN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memutuskan menetapkan 1. Memberhentikan dengan hormat pejabat administrasi yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor terbaca, dan
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diangkat dengan nomor terbaca. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 5 Januari 2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2.02/BKD.3.2 tanggal 5 Januari 2023. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inspektorat Daerah Veronica Natonis STMM, Sekretaris. Satuan Polisi Pamong Praja Robert Lun Esos, Sekretaris. Julia Din, SPD MSI, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang. Nikolaus Nuke Kewuan Eskepners MPH, Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Non-Medik. Hermina Rosalina Legi Makani Eskepners MKS, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Badan Kepegawaian Daerah Regina Maria Nailiu SH, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Franciscus Octavianus Waka SH, Kepala Bidang Disiplin dan Korpri. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Insinyur J. Netidetan, Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rizard Noldi Adelhart Sanam SE, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Remigius Suhardi Dosom SHMA, Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi. Dinas Sosial Maria Teresia Daona Desipung Eskom MIKOM, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. Dinas Peternakan Dr. Hewan Hendrina Lero Kaka, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan. Dr. Hewan Hilda Susianti Deborah Berek MSc, Kepala UPTD Veteriner di Kupang. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Stefanus Gabriel De Rosari SE, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saleha Hamid Wongso SE, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Herlin Silvi Manafe SP, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Salmun S. Detan SH, Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Eldisius Angi SPD, Kepala Bidang Kebudayaan. Mohadi SSN, Kepala UPTD Taman Budaya di Kupang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Insinyur Victoria Cornelia Doo MSI, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Samuel Franklin Kevi SP MSc, Kepala UPTD Perbandingan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kupang. Insinyur Maria Inosensia Ros Dewi Manik MSc, Kepala UPTD Perbandingan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan di Kupang. Dinas Perhubungan Yan Peter Leonome SST, Sekretaris. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Victor Edward Tade ST, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Robertus Irwanto MT, Kepala Cabang ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya di Waikabubak. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Mukhtar Lubis Esos MSI, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-2-02-BKD.3.2 tanggal 5 Januari 2023. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Demiku SH, Kepala Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa. Inspektorat Daerah, Lukas Likusaid SP MSC, Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Satuan Polisi Pamong Praja, Valentia Liliana Sanam SE, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Ridwan Weleng Esos, Kepala Subbagian Keuangan. Nyai Menten Aciari SE, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum. Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Skolastika Genapang Maing Esos MHI, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau. Badan Keuangan Daerah, Charles Nehemia Polin AMD, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah 1. Dinas Peternakan, Gregorius Wenceslaus Mitak SPT, Kepala Seksi Pelayanan Veteriner pada UPTD Veteriner di Kupang. Lutgardis EM Wisang SPT, Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak pada UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak, Dinas Peternakan. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Anak Agung Gede Bagus Suardipa SKM MSC, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Agustina Juliana Ledo SSI APT, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nugroho Yosepus Felipus Santoso Maku STMT, Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Joni Christian Agustinus Henuk Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jeffrey Andre Ariandra SKM, Kepala Seksi Pengaduan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Margarita Harpiana Maweni ST, Kepala Seksi Tindak Lanjut pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rosa Dalima Jogo SE, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum. John Fritz Lakinau SE, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Latihan Kerja di Kupang. Saturnius Darato SIP, Kepala Seksi Pengembangan pada UPTD Latihan Kerja di Kupang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yohanes KKH Esos MPA, Kepala Subbagian Keuangan. Roni Arens Putra Nguru Esput, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang di Baubau. Alrit Nesinokas Eshut, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan
wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. Nur Laila Tahir SP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi. Febrianus Ronaldo Poda ST, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa. Muhammad Nurdin S. Hud, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kiswa Dahlia Haji Muhammad Kilat Esos, Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi pada UPTD Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Z. Hendrickson SE, Kepala Seksi Seni Pertunjukan pada UPTD Taman Budaya. Dinas Kelautan dan Perikanan, Abdul Halik Said SPI, Kasubag Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Tambolaka. Dinas Perhubungan, Melkianus Blegur Esos, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Lexi Marcelo Damaledo ST, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Saburai Jua di Kupang. Yosef Kasmirus Kua Atulolon ST, Kepala Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kabupaten Sika, Flores Timur dan Lembata di Larantuka. Ferdinandus Bernardus Sepa ST, Kepala Seksi Ketenaga Listrikan dan Energi Baru Terbarukan pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende. Ari Motodunga S. Hud, Kepala Seksi Mineral Batubara, Geologi dan Air Tanah pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waikabuba. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskoda. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada saksi dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian. Apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah janjinya? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
Saudara-saudari yang beragama Katolik dan Kristen Protestan, harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bagi saudara-saudari yang beragama Islam, harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Saudara-saudari yang beragama Hindu, harap ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramahwisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramahwisesa, saya bersumpah. Bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan, saya ulangi lagi, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan, yang pertama oleh rohaniwan Kristen Protestan. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya kukuhkan janji dan sumpah jabatan. Kiranya dalam ketaatan kepada kehendaknya, kita boleh mempersembahkan karya terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan. Salam. Selanjutnya rohaniwan Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang tidak pernah disyukuri adalah sebuah hidup yang tidak pantas untuk kita jalani. Karena itu pada kesempatan yang indah dan agung ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk berkat dan rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kita, teristimewa untuk tugas dan jabatan yang baru. Semoga kalian mampu untuk menjalankan tugas dan jabatan ini demi kebaikan sesama dan teristimewa demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami yang sejak hari ini memulai jabatannya yang baru selaku pejabat administrasi. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudari kami. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus, ikhlas, dan jujur, dengan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus Guru kami yang datang ke dunia
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dengarkanlah sumpah saudara-saudari kami ini, dan berkatilah niat mereka yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai seorang petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semoga dengan peletakan tanganku ini dan dengan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, saudara-saudari diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya oleh rohaniwan Islam. Untuk mengukuhkan sumpah yang saudara ucapkan, harap ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahi, demi Allah, bahwa apa yang saya ikrarkan dalam sumpah akan saya tepati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan pertolongan kepada saya. Amin. Selanjutnya rohaniwan Buddha. Sebelum saya mengukuhkan saudara, saya berpesan agar kiranya sumpah atau janji yang saudara kenakan mohon direnungkan, dihayati, diamalkan agar senantiasa Tuhan yang berkuasa memberikan bimbingan dan tuntunan dalam menjalankan tugas. Untuk itu saya akan mengukuhkan Ayu Wadiriya Suwadir Wardir Pratnya Suka Asriam Dharma Santana Warcita Santute Sabta Wadaya Wom Dirgayastu Tatastu Astu Swaha Wom Santi 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 Wom. Selesai. Pengukuhan selesai, saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang telah mengucapkan sumpah janji, Saudari Insinyur Jane Neti Deta. Saudari Skolastika Genapang Main Esos MHI.
Saudara Mukhtar Lubis Esos MSI. Saudara Anak Agung Gede Bagus Suardika SKM MSC. Selanjutnya oleh para saksi, Saudara Ganef Burgianto API. Saudara Samuel Halundaka SIP MSI. Selanjutnya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati para rohaniwan dan rohaniwati yang menjadi saksi pelantikan ini, para pejabat pimpinan tinggi pertama lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Ibu pejabat sekda dan pimpinan lainnya, singkatnya para undangan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan saya ini, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, di permulaan tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk melakukan pelantikan pejabat administrasi, yaitu para administrator dan pengawas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara sekalian, jabatan bukan pilihan. Hidup juga bukan pilihan. Jabatan adalah penugasan.
penugasan oleh yang menciptakan kita pertama, yang kedua adalah oleh atasan sebagai manifestasi dari perintah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sekali lagi, dalam permulaan pidato saya ini, saya mau menekankan bahwa jabatan sama sekali bukan pilihan dari kita sendiri. Itu harus digarisbawahi. Biasanya setiap kali orang akan bertanya, mengapa saya tidak di sini? Mengapa dia di situ? Mengapa dia di sana? Mengapa saya di sini? Bahkan ada yang nyanyi, engkau di sana, aku di sini. Nyanyi aja sudah begitu. Tapi itu bukan kita yang memilih. Lebih ekstrim lagi, seorang filosof mengatakan bahwa jabatan itu adalah kodrati. Kodrati maksudnya alami, yang sudah ditentukan. Kadang-kadang kita mengatakan istilah dalam sehari-hari, ya dia jabatan itu, oh itu memang garis tangannya sudah di situ. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaan, di dalam perkembangan dunia saat ini, kita menggunakan apa yang dinamakan dengan performance appraisal dan personal appraisal, dan ada tingkatan-tingkatannya. Saya dan Pak Gubernur selalu menekankan bahwa waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Saya selalu meminjam istilah Cicero mengatakan tempora mutatur, ethnos mutatur in illis. The times are changed and we change in them. Waktu sudah berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Pada kepemimpinan Pak Victor dan saya, kita bersama-sama menggaungkan bangkit, NTT bangkit untuk menuju sejahtera. Apa artinya bangkit untuk NTT? Apakah selama ini kita tidak bangkit? Apakah selama ini kita tidak berdiri, kita tidur? Yang dimaksudkan dengan bangkit di sini artinya kita harus melakukan 3 gerak. Yang pertama, dalam hati kita tergerak untuk membangun. Kalau tidak punya hati untuk tergerak untuk membangun, tidak punya sense of belonging di dalam diri kita, maka dia tidak mungkin melakukan work. Dia hanya melakukan garapan. Karena ada perbedaan yang sangat prinsipil antara work dengan laboring atau garapan. Datang pagi, ketawa ke sana, ketawa ke sini, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini. Jam 12 pulang makan, jam 3:30 datang lagi, absen pulang. Dari mana? Kerja Pak. Di mana kantor? No, this is no work. This is laboring. Ini adalah garapan. Jadi kalau kerja adalah usaha sadar untuk menghasilkan barang dan jasa. Saya puas, orang yang menugaskan saya itu juga puas. Sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Mentalitas. Saya kerja, tapi saya nyolong. Itu juga bukan kerja, tapi itu adalah garapan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, hati harus tergerak untuk mengabdi. Kalau kita sudah tergerak, baru kita bergerak melakukan sesuatu. Kalau dalam hati sudah ada niat untuk melakukan sesuatu, tergerak, baru kita bergerak. Kalau kita sudah bergerak untuk berinteraksi dan interrelasi dengan orang lain, lahirlah apa yang dikatakan menggerakkan. Jadi hati tergerak dulu, kita bekerja, bergerak, dan kita baru menggerakkan orang lain. Kalau tidak, sia-sia apapun profesi kita. Jadi tidak hanya kita pura-pura pada saat pelantikan ini. Setelah pelantikan ini Anda sudah harus bisa melakukan apa yang saya katakan tadi. Kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Anda sekalian hari ini dilantik di dalam istilah administrasi atau administratum, atau dalam istilah modern Taylor mengatakan manajemen, manus agere,
manusianya tangan, agere artinya melalui orang lain, tangan orang lain. Anda sekalian menduduki jabatan apa yang dinamakan sebagai middle management. Ada top manajemennya, eselon 2, di dalam konteks administrasi. Anda middle manajemennya, pelaksananya adalah lower management. Middle management itu adalah orang yang memegang peranan penting. Proses barang yang 3/4 jadi. Middle management. Kalau sudah jadi, dia baru naik ke top manajemennya. Tetapi menggodok, meramu menu adalah orang-orang yang di middle management. Oleh sebab itu, Anda harus memiliki apa yang dinamakan dengan knowledge yang mumpuni, skill yang mumpuni, dan attitude yang mumpuni. Saudara-saudara sekalian, middle management memegang peranan yang sangat penting. Anda tidak melakukan apa yang dinamakan dengan planning corporation. Planning corporation orang paling atas. Jangan lagi Anda melakukan planning yang masih samar-samar, tidak. Anda melakukan planning yang nyata. Setengah konsep, setengah laksanakan. Ya. Kalau tidak, Anda bukan middle management. Itu. Jabatan Anda itu sangat strategis, yang sangat memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Manajemennya harus mampu, secara teknis juga harus mampu, dua-duanya harus mampu. Itu. Karena Anda memegang jabatan namanya middle management. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dengan moto bangkit untuk sejahtera, mari kita bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan semua stakeholder. Jangan memisah-misahkan jabatan, tetapi membedakan boleh, tapi tidak boleh memisah-misahkan satu sama lain. Karena jabatan itu tugas dalam struktur organisasi, itu hanya bisa membedakan antara pemencaran kebenangan dan pelimpahan kebenangan. Ada dua itu. Middle management, ada pemencaran wewenang dan ada pelimpahan wewenang. Pemencaran itu Anda melakukan planning. Pelimpahan adalah melakukan hal-hal teknis. Tugasnya cukup menantang bagi orang-orang yang tergerak dan bergerak dan menggerakkan orang lain. Maka duduk di middle management itu orang-orang yang pilihan sebenarnya. Pilihan dari mana? Pilihan dari Tuhan melalui tangan yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki tahun 2023. Tahun yang tidak gampang. Saya baru pulang pertemuan untuk menentukan dan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan, apakah kita siap NTT menjadi tuan rumah ASEAN Summit. Pertanyaan banyak sekali mengatakan bahwa wah NTT belum tentu bisa. Dari daerah lain mengatakan apakah NTT mampu. Saya dengan tegas dan lantang, kami sangat siap dan sanggup untuk melaksanakan ASEAN Summit di Tanah Mori bulan Mei tahun 2023. Dengan kegiatan-kegiatan yang internasional, nasional, regional, saudara-saudara sekalian, mari kita bergandengan tangan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan sejahtera. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, ada outcome-nya. Kalau hanya ada outputnya aja, belum bermanfaat untuk masyarakat, itu belum merupakan satu proses atau satu kesisteman. Suatu kegiatan baru dinamakan satu sistem, dia ada input, ada proses, ada outcome, ada output dan ada outcome-nya. Outcome artinya dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional harus bisa membawakan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain tahun 2023
yang memberikan manfaat besar bagi Nusa Tenggara Timur, kita memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan kita pertama, pertumbuhan ekonomi kita masih rendah. Kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Ada faktor-faktor strength, ada faktor weakness-nya di situ, ada opportunity, ada threat di situ. Kita harus melakukan SWOT analysis dengan tepat dan cermat. Kalau kita bisa melakukan itu dengan cermat dan cepat, dan kemudian dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang tergerak, orang-orang yang bergerak, dan orang-orang yang mau menggerakkan, saya hakul yakin bahwa NTT pasti tidak akan kalah dengan provinsi-provinsi lain di tahun 2023. Tantangan yang kedua, stunting kita masih cukup tinggi. Stunting. Tuhan memberikan kita ada satu pohon yang ajaib, yaitu kelok atau marungga. Mari kita lagi berjuang ke pemerintah pusat supaya marungga ini bisa dijadikan makanan tambahan yang sangat bagus untuk pertumbuhan anak atau ibu yang sedang mengandung. Dengan demikian, saya kira tahun ini kita bisa turun luar biasa. Pada saat kami masuk di Nusa Tenggara Timur, stunting kita cukup tinggi. Sekarang sudah turun jadi 17, tapi kami bertekad dengan Pak Victor supaya dia tidak sampai 2 digit, tapi dia 1 digit. Mudah-mudahan. Tapi janji kami dua tidak akan ada gunanya kalau Anda sekalian tidak mendukung, tidak tergerak, tidak menggerakkan, dan tidak bergerak dengan kami. Kita satu arah, satu jalan. Kemudian kemiskinan kita, walaupun masih perlu dipertanyakan kriteria kemiskinan, tetapi kita harus percaya bahwa kriteria yang sudah diberikan oleh World Bank, kita saat ini masih mengikuti itu, tapi kita harus bekerja keras lagi supaya hal-hal yang saya lontarkan tadi bisa terdegradasi, bisa diturunkan sampai tingkat yang kita kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur, saya mengucapkan selamat propisiat kepada Anda sekalian yang mendapat tugas baru. Selamat bekerja. Jangan lupa pesan saya, jangan garap tetapi bekerja. Jangan laboring tapi work. Selamat. Dan kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bergandengan tangan, tidak membeda-bedakan ini dari mana, karena NTT sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya. Anda bisa lihat kita hari ini beraneka ragam suku agama. Ada yang lakum, saya selalu mengatakan Al-Kafirun 6, lakum dinukung baliadi. Jadi bapak-bapak yang punya Al-Kafirun, kalau tidak toleransi, siap-siaplah masuk neraka. Bagi bapak-bapak yang punya cinta dan kasih, punya nafsu safiya dan mutmainah, tidak mengindahkan nafsu amarah lawama, siap-siap kalau tidak melakukan itu maka neraka tempatnya. Tapi kalau Yosef tidak, Yosef pasti masuk surga. Yosef bapaknya Tuhan Yesus, jadi bapaknya Isa Al-Masih, jadi kayaknya hanya guyon aja. Tapi saya mau menunjukkan bahwa NTT ini harus diterjemahkan, tidak hanya ucap Nusa terindah toleransi, tetapi harus dimanifestasikan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam interaksi dan interrelasi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Doa bersama oleh Pendeta Yanse Estefabili STH. Izinkanlah saya memanjatkan doa kehadirat Allah Tritunggal menurut keyakinan Kristen Protestan. Mari di hadirat Tuhan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang baik dan penuh kasih setia, di hadapan hadirat-Mu saat ini
kami mengaturkan pujian, hormat, dan syukur di saat yang berbahagia dan penuh hikmat ini dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan, kami sadar bahwa jabatan adalah amanat pengutusan-Mu bagi setiap orang yang diberi kepercayaan dan penghargaan untuk menyadari tanggung jawab iman di hadapan Tuhan, bahwa sebuah pekerjaan atau jabatan adalah panggilan iman yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Roh Kudus kiranya menolong para hamba-hamba-Mu ini. Jadikan pelantikan ini sebagai momentum bagi mereka untuk menyadari bahwa jabatan yang diterima bukan sekedar sebuah kepercayaan, tapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab iman dan amanat yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan kemurnian motivasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniai kemampuan dan hikmat, kesehatan dan semangat, pengabdian dan tanggung jawab kepada para pejabat yang baru dilantik. Tuntun dan sertai mereka untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar seturut maksud dan kehendak Tuhan. Teguhkan janji dan komitmen mereka untuk menciptakan perubahan. Dengan demikian, apa yang mereka kerjakan adalah sebuah ibadah, sebuah tanggung jawab iman yang berkenan kepadamu. Tuntun mereka selalu mengabdi kepada kepentingan banyak orang dan tunduk di bawah kehendak-Mu untuk menegakkan kebenaran maupun keadilan. Tuntun mereka untuk hidup dalam kejujuran, dan Roh Kudus memampukan mereka untuk bekerja dan berkarya sesuai maksud dan rencana Tuhan bagi pemulihan dunia, bagi rekonsiliasi, bagi NTT yang sejahtera, dan bagi bangsa dan negara, bagi perkembangan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami syukuri persekutuan hari ini. Kami percaya Allah memakai setiap orang untuk ada di hadirat Allah sebagai pengutus agung, memberi kesempatan berkarya, menata layani, dan mengembangkan potensi diri mereka dalam sinergitas dan kerjasama yang bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi hamba Tuhan Bapak Joseph Naisoi sebagai Wakil Gubernur dan Bapak Gubernur. Berkati kedua abdi-Mu, jadikan mereka menurut apa yang Tuhan rencanakan bagi sebuah maksud yang baik, yang konstruktif, dan yang membawa transformasi bagi perkembangan Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang semakin berkembang menuju sejahtera. Berbagai upaya penguatan ekonomi, penegakan supremasi hukum, dan juga upaya untuk perbaikan kesehatan dan pelayanan masyarakat, Tuhan memberkati. Kami panjatkan syukur ini, seraya memohon kiranya kasih dan tuntunan kuasa Allah tetap memberi hikmat, kearifan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Tuhan dipermuliakan dalam hidup, karya, dan pelayanan kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrasi lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta para pejabat yang baru dilantik untuk foto bersama.